Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Linguistik Forensik dengan dosen pengampu Prof. Fasna Faiza dan Ibu Gina Jayanti SPDM Home. Nah, sebelum menjelaskan mengenai materi, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Amelia Putri, selanjutnya ada Nadia Tama Teresia, Muhammad Arifin Ilham, dan Ade Puspita Ningsih. Nah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi terkait peran linguistik forensik dalam penegakan hukum. Adapun submateri yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama adalah peran penting linguistik forensik dalam penegakan hukum. Yang kedua yaitu metode analisis linguistik forensik berupa analisis pragmatik. Yang ketiga yaitu pengaplikasian linguistik forensik dalam sebuah kasus, dan yang terakhir yaitu peran etika dalam linguistik forensik dan tantangan dalam memadukan ilmu bahasa dengan penegakan hukum. Linguistik forensik secara mendasar dapat kita definisikan sebagai kajian ilmiah terhadap data dan fenomena berbahasa yang diterapkan untuk tujuan dalam konteks forensik. Nah, sebuah kasus dapat kita katakan sebagai masalah forensik apabila terkait dengan upaya pembuktian kebenaran menurut hukum di pengadilan. Istilah linguistik forensik ini digunakan pertama kali oleh F.A. Philbrick pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul Language and the Law: The Semantics of Forensic English. Nah, di bukunya ini menjelaskan bahwa linguistik forensik itu memiliki peran untuk mengungkapkan yang pertama, makna morfologis dan kesamaan fonetik. Yang kedua, kompleksitas sintaksis dalam surat resmi. Yang ketiga, ambiguitas leksiko-gramatikal. Yang keempat, makna leksikal. Dan yang terakhir adalah makna pragmatik. Nah, di mana linguistik forensik ini mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Nah, baik itu dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak tertentu. Sebagaimana halnya kedokteran forensik yang berusaha mencari tahu penyebab kematian dari seseorang untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Nah, sama halnya dengan linguistik forensik yang juga berusaha melakukan analisis terhadap data bahasa untuk menentukan makna sebuah tulisan atau tuturan dan maksud yang terkandung untuk membantu terjadinya penegakan hukum. Selanjutnya, di sini saya Amelia Putri akan melanjutkan pembahasan materi mengenai metode analisis linguistik forensik dengan analisis pragmatik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa linguistik forensik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, hukum, dan juga kejahatan. Dan juga linguistik forensik sendiri itu membantu untuk menganalisis kebahasaan yang dijadikan sebagai alat bukti di peradilan dan di bidang hukum. Sedangkan pragmatik sendiri adalah ilmu yang mempelajari sebuah makna di dalam konteks. Nah, konteks di dalam pragmatik memiliki peran penting di dalam komunikasi untuk membantu penutur dan juga pendengar memahami maksud dari tuturan. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah di dalam tuturan terdapat makna yang bersifat mengancam, memfitnah, ataupun menghina. Adapun contoh kasus yang marak terjadi di zaman sekarang yaitu contohnya seperti kasus kejahatan, penyebaran berita hoaks atau berita bohong, pencemaran nama baik, penghinaan ataupun komentar-komentar jahat yang sering dilakukan di media sosial, di mana kasus kejahatan tersebut bisa ditindak pidana jika hal tersebut berdampak negatif bagi orang lain. Dari kasus tersebut, peran pragmatik di dalam linguistik forensik yaitu membantu untuk mengetahui makna dalam sebuah kasus agar bisa dijadikan sebagai bahan bukti di peradilan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis pragmatik di dalam linguistik forensik itu saling berhubungan dalam membantu sebuah kasus hukum dalam bidang kebahasaan. Pragmatik membantu mencari bukti yang kuat untuk membantu memecahkan masalah hukum, serta menganalisis apakah tersangka dalam sebuah kasus berkata yang sebenarnya atau menutupi kejadian yang sebenarnya.
Itulah hubungan analisis pragmatik di dalam linguistik forensik. Berikut beberapa contoh aplikasi linguistik forensik dalam beberapa kasus. Contoh yang pertama, pencemaran nama baik. Dengan analisis semantik, kita dapat menganalisis makna kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam pernyataan yang dituduh mencemarkan nama baik. Dengan analisis pragmatik, menganalisis konteks dan tujuan pernyataan tersebut, termasuk siapa yang mengucapkannya dan kepada siapa ditujukan. Kemudian analisis stilistik, menganalisis gaya bahasa dan struktur kalimat untuk menentukan apakah pernyataan tersebut memiliki nada yang menghina atau mencemarkan. Yang kedua, ancaman. Dengan analisis morfologis, kita dapat menganalisis struktur kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam ancaman tersebut. Kemudian, dengan analisis sintaksis, menganalisis struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam ancaman tersebut. Lalu, analisis semantik, menganalisis makna kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam ancaman tersebut untuk menentukan apakah ancaman tersebut nyata atau tidak. 3. Pemalsuan dokumen. Dengan analisis grafologis, kita menganalisis tanda tangan, tulisan tangan, dan lain-lain untuk menentukan apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Kemudian, analisis linguistik atau kebahasaan. Menganalisis bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut untuk menentukan apakah bahasa tersebut sesuai dengan bahasa yang digunakan pada waktu dan tempat dokumen tersebut dibuat. Lalu, analisis stilistik. Menganalisis gaya bahasa dan struktur kalimat dalam dokumen tersebut untuk menentukan apakah dokumen tersebut memiliki gaya bahasa yang sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan pada saat dokumen tersebut dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada peran etika dan penerapan linguistik forensik dan tantangan yang dihadapi dalam memadukan ilmu bahasa dan dengan penegakan hukum. Yang pertama ada peran etika dalam linguistik forensik. Linguistik forensik memainkan peran penting dalam sistem hukum dengan membantu menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan bahasa. Ilmu ini menerapkan teori linguistik dalam berbagai situasi kebahasaan dalam ranah hukum, seperti dokumen hukum, komunikasi di pengadilan, serta interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Ahli linguistik forensik berperan dalam menganalisis bahasa yang digunakan oleh berbagai aktor hukum, termasuk penyidik, hakim, jaksa, tersangka, penasihat hukum, dan saksi. Namun, penerapan linguistik forensik juga menimbulkan dilema etis. Seorang ahli di bidang ini harus menyajikan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi. Beberapa aspek etika yang menjadi perhatian meliputi: 1. Transparansi akademisi dalam mengungkapkan keterkaitan antara penelitian linguistik forensik dan publikasi ilmiah. Yang kedua, ada pengaruh sifat adversarial dalam proses hukum terhadap komitmen akademisi terhadap kebenaran. Yang ketiga, ada standar ilmiah yang harus dipenuhi untuk menjadi konsultan dalam linguistik forensik. Selanjutnya ada peran organisasi dalam Linguistic Society of America dalam memberikan paduan terkaitan isu-isu etis. Selanjutnya ada harapan pengacara terhadap ahli bahasa serta pelatihan yang relevan bagi profesi hukum. Selanjutnya adalah tantangan dalam integrasi linguistik dengan sistem hukum. Selanjutnya adalah tantangan dalam integrasi linguistik dengan sistem hukum. Meskipun linguistik forensik berkontribusi besar dalam peradilan pidana, ada sejumlah kendala dalam penerapannya. Di antaranya adalah netralitas. Ahli linguistik forensik harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu saat mengumpulkan serta menganalisis bukti. Selanjutnya adalah bukti linguistik. Bukti berbasis bahasa tidak selalu cukup untuk menetapkan kesalahan atau membebaskan seseorang, tetapi dapat mendukung bukti lain dalam kasus hukum. Selanjutnya ada akurasi dan interpretasi. Teknologi meningkatkan ketepatan analisis linguistik, tetapi hasil tetap memiliki batasan dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Selanjutnya ada eksperimen dalam pengadilan. Tidak mungkin melakukan eksperimen langsung di ruang sidang untuk menguji hipotesis linguistik. Selanjutnya ada kerumitan bahasa hukum. Bahasa hukum memiliki struktur yang berbeda dari bahasa sehari-hari, sehingga seringkali menyulitkan pemahaman bagi orang awam dan memerlukan analisis ahli. Selanjutnya ada pemahaman instruksi hukum. Studi menunjukkan bahwa kompleksitas bahasa dalam instruksi juri dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berakibat serius. Selanjutnya ada kesalahan dalam pemeriksaan. Beberapa kesalahan dalam pemeriksaan bisa luput dari analisis linguistik forensik. Yang terakhir ada etika dalam berbahasa. Penyebaran informasi yang luas menimbulkan tantangan etis, terutama karena banyak orang yang belum memahami pentingnya etika dalam penggunaan bahasa. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.